Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 6 soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Sehat walafiat ya. Amin, amin. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar akidah akhlak ya. Tolong disiapkan. Akidah akhlak ya. Bab tentang hari akhir ya. Oke. Langsung saja. Nah, oke ya. Ya, bismillah. Bab 1 mengenal hari akhir ya. Oke, namun terlebih dahulu kita buka pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Nabtadi di rosatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada apa? Agar kita semua meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Nah, yang keduanya menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada Allah. Dan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan selanjutnya, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku mulia. Amin. Amin. Semoga apa yang kita cita-citakan atau tujukan dalam pembelajaran hari ini tercapai semua ya. Amin. Berikutnya yaitu, spirituasi pendidikannya ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang iman kepada hari akhir? Itu agar apa? Agar kita lebih yakin lagi ya tentang hari kiamat itu sendiri ya. Di sini sudah ada firman Allah surah Al-A'raf ayat 187 yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berikutnya, look at the picture. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar ya. Gambar pertama apa dan gambar kedua apa. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Silahkan dibuka buku paket akidah akhlaknya di halaman 2 ya. Sudah diamati baik-baik. Kalau sudah diamati, oke, berikutnya. Mari menjawab. Oke. Dari pengamatan gambar di atas, berikan penjelasan dengan bahasa kalian sendiri ya. Untuk yang pertama, apa yang terjadi pada gambar 1? Yang ini ya. Yang ini ya. Gambar 1 ini ya. Oke. Berikutnya yang keduanya, apa yang terjadi pada gambar 2? Ini berarti ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan keadaan yang terjadi di alam semesta, langit, bumi, dan gunung-gunung termasuk manusia yang terdapat pada gambar 2. Berarti yang mana yang ditanyakan? Berarti yang ini ya. Berarti pada gambar 2 ya. Ya, apa yang terjadi ya pada gambar 2. Lalu yang bagian keempatnya, nomor 4, jelaskan persamaan dan perbedaan keadaan antara yang terdapat dalam gambar 1 dan gambar 2. Kalian harus jelaskan ya apa persamaannya dan apa perbedaannya ya. Silahkan ditulis di buku paket, nanti bisa dikirim ke Miss Ayu, ke LMS aja ya, di LMS tugasnya, atau memang jika memang kalian tidak bisa menggunakan LMS, tapi insya Allah Miss Ayu yakin pada bisa ya, boleh ke WA pribadi Miss Ayu ya. Paling lambat Miss Ayu tunggu seminggu ya, hari Jumat, sampai hari Jumat ya. Oke, berikutnya di sini ada pengertian hari akhir ya. Bisa kalian baca juga di buku paket, tapi saya ingin menjelaskan.
Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hari akhir pula disebut dengan hari kiamat. Karena apa? Karena berakhirnya seluruh kehidupan di dunia yang ditandai dengan adanya hari kiamat. Yaitu hancur semuanya ya, seluruh jagat raya ini, semua alam semesta ini hancur, ya, itu namanya hari kiamat. Gunung-gunung meletus, terus berterbangan bagaikan anai-anai ya, langit runtuh dan planet-planet pun bertuburkan. Nah, ini sesuai dengan surah Al-Zalzalah ya. Kalau kalian bisa melihat surah Al-Zalzalah, di situ digambarkan tentang kejadian hari kiamat bagaimana ini gambarannya. Dahsyat sekali ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman di sini juga ayat 26 sampai 27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya hancur lebur semuanya ya. Nah, hari kiamat juga ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya, hanya Allah lah yang mengetahui kejadian hari kiamat ya, kapan peristiwa itu terjadi ya. Hanya kita cuma dikasih tanda-tandanya saja ya. Nah, kenapa dengan dikasih tanda-tandanya agar apa? Agar kita percaya bahwa kiamat itu pasti akan datang, tidak kekal. Kita hidup di dunia tidak akan kekal selamanya ya. Percaya pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Oke, harus hafal ya rukun iman ya, jangan sampai tidak hafal ya, awas nih. Nah, peristiwa hari akhir pula disebutkan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Pasti sudah tahu ya bunyi Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk surah Al-Qari'ah beserta artinya. Kalau kalian ingin tahu ya tentang gambar hari kiamat, beserta surah Al-Zalzalah. Karena dalil tentang surah hari kiamat ini banyak sekali ya, banyak sekali kita temukan ya. Berikutnya, macam-macam hari kiamat. Nah, macam-macam hari kiamat ini apa? Ada dua. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar ya. Nah, yang sering terjadi nih belakangan ini termasuknya masih kiamat kecil ya, bukan kiamat besar. Kenapa? Ya, karena kiamat kecil itu hanya terjadi kerusakan di sebagian bumi saja atau sebagian alam ya, tidak menyeluruh ya. Contohnya apa ya? Gunung meletus sering kita temui ya. Gempa bumi nih belakangan ini sering sekali terjadi gempa bumi, tsunami, terus air batuk, banjiran, banjir bandang dan sebagainya. Nah, kiamat kecil ini dapat terjadi dimanapun, di mana saja ya, yang selagi kita terjadi di atas muka bumi ini ya. Nah, kiamat kecil juga dapat menimpa siapa saja tanpa pandang bulu ya. Kalau kata pandang bulu berarti tidak melihat dia masih bayi kah, kecil atau besar atau sudah tidak ya. Siapa saja dapat kena ya, dapat menimpanya ya. Menimpa kiamat kecil ini ya. Seperti apa? Kematian seseorang ya. Nah, kiamat sugro juga bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri ya. Misalnya bagaimana? Berkendaraan tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, terus membakar hutan, menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, ini ya untuk yang ulah tangan manusia ini kita harus bisa menjaga ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang di dalamnya ya. Dalam artian suka membuang sampah sembarangan atau menebang hutan. Tapi insya Allah ya kalau di sini kalian insya Allah soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Berikutnya untuk kiamat kubro. Kiamat kubro ini berarti kiamat besar. Kalau sudah kiamat besar, berarti sudah ending lah kehidupan alam semesta ini ya. Sudah ending ya. Hancurnya alam semesta dengan segala isinya secara serempak. Atau sudah tuh berakhir seluruh kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu ya. Seperti apa? Matahari sudah dari awal terbitnya dari timur, jadi terbit dari barat ya. Lalu apa? Planet-planet semuanya bertabrakan, tidak sesuai dengan porosnya lagi deh. Pokoknya semua planet secara serempak bertabrakan, hancur lebur ya. Nah, bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Ya Allah. Serem banget ya kita kalau misalnya membicarakan tentang kiamat kubro. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari kiamat kubro itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Seburuk-buruk manusia adalah yang mengalami kiamat
kubro. Nauzubillahiminzalik ya. Oke, berikutnya nih kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, disaksikan ya. Ini kiamat, gambaran kiamat ya. Lihat nih, kan? Tidak ada yang tahu, dikira menjadi apa. Itu tidak ada saja. Bahwa pada hari itu terjadi kiamat. Ya. Ini film yang diambil dari luar ya. Nah, lihat deh. Bagaimana bumi hancur dalam waktu serempak bumi alam semesta. Ini segini hanya film ya. Kita membayangkannya bagaimana ketika itu benar-benar terjadi ya. Oh, Masya Allah. Tuh, lihat, hancur lebur semua kan. Sudah tidak bisa tertolong lagi. Ketika itu, ketika kiamat sudah terjadi, tidak ada yang bisa menolong siapapun. Namun seperti Nazarek ya. Mulai satu persatu ya. Gempar. Tidak ada yang menyadari. Allah. Lihat ya, Masya Allah. Ini hanya gambaran kecil ya dari gambaran kiamat ketika kiamat itu terjadi.
Masya Allah. Ya, lihat ya. Air langsung menghabisi seluruh yang ada di bumi. Itu ya ketika Allah sudah kun fayakun ya. Nah ini mulai angkasa bertabrakan satu sama lain. Allah. Masya Allah ya, lihat. Tidak ada lagi tuh yang bisa menolong ya. Kita perhatikan bersama-sama. Hancur lebur seluruhnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Coba ya. Itulah tadi video sekilas gambaran tentang ketika terjadi hari kiamat seperti apa, itu hanya baru sebuah film ya. Jangan sampai ya kita maksudnya merasakan namanya hari kiamat yang dahsyat itu, nauzubillah, jangan sampai. Karena apa? Seburuk-buruk manusia itu adalah yang merasakan hari kiamat, nauzubillah min dzalik. Jadi agar jadi bahan renungan kita, yuk, mumpung kita masih diberi kesehatan, dikasih nikmat banyak sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki yang banyak juga sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya kehidupan kita sebelum ajal menjemput kita ya. Kenapa? Ketika ajal sudah menjemput itu sudah tidak ada lagi yang namanya aduh pengen tobat atau pengen tidak ya. Makanya selalu berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun ya. Juga nih bagi yang perempuan, karena kalian sudah kelas 6, tolong dijaga auratnya. Sampai mana kalau yang perempuan, kecuali wajah dan tangan ya, itu yang boleh dilihat, selebihnya tidak boleh terlihat ya. Kalau yang laki-laki mah dari pusar sampai lutut, tolong ya, karena kalian sudah kelas 6, tolong dijaga auratnya, akidahnya juga ya. Karena apa? Agar terbiasa, walaupun kalian masih kategorinya peralihan dari anak-anak remaja, agar hal-hal yang baik itu dibiasakan ya. Berbicara yang baik, tidak boleh suuzon, jangan kepada orang tua juga harus hormat dan patuh ya. Dan juga menjaga
ibadah-ibadah wajib ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Dijaga, itu benar-benar dijaga ya. Dan Mas Ayu juga mengingatkan untuk hari ini saja ya, maksudnya karena untuk seperti tanda-tanda kiamat, terus juga hikmahnya itu nanti di pelajaran setelah berikutnya ya, agar nanti kita bisa dapat Zoom bersama-sama ya, biar lebih efektif ininya ya. Nah ini jangan lupa tugas hari ini, gambar 1 dan gambar 2, itu tugas diamati dulu baik-baik, lalu diisi nih ya, di halaman 2 ya diisi ya. Paling lambat kapan? Hari Jumat atau hari Minggu ya, misalnya tunggu sampai hari Minggu, nggak apa-apa deh sampai hari Minggu ya. Boleh di buku tulis, juga boleh di buku paket ya. Kalau yang sudah, jadi terserah kalian ya. Boleh di buku tulis ataupun di buku paket. Oke, bagi yang tidak punya buku atau belum ada bukunya, boleh nanti japri ke Miss Ayu ya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh japri ke Miss Ayu ya. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.